Karena memang kondisinya, sejatinya itu permasalahan itu turun bukan karena dikasih masalah, tapi dikasih pelajaran justru. Boleh cerita sedikit Mas? Iya. Kenapa antum memilih tema ini untuk ditulis dan kenapa ini penting? Inner Game. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, welcome back. Selamat datang kembali dalam seri video Inner Game. Ini adalah sebuah tema besar, bagaimana kita mengolah rasa, menata pikiran, mengasah kolbu dalam diri kita, segala sesuatu yang ada di dalam untuk menjadi sosok yang lebih baik, bisa terus bertumbuh, lebih damai sekaligus lebih produktif. Dan bahagia banget hari ini kita kedatangan guest star, kita kedatangan seorang sosok, seorang trainer, abang saya, kakak saya, guru saya. Dan kita akan ngobrol banyak dengan beliau, menggali insya Allah inspirasi-inspirasi hidup. Siapa dia? Kita sambut Mas Helmi Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Helmi? Sehat-sehat Mas Sony. Alhamdulillah. Hatur nuhun Mas, berkenan hadir. Saya yang berterima kasih Mas Sony ya. Karena nggak tahu yang mau di-share sekarang hari ini. Ngobrol-ngobrol aja, mudah-mudahan jadi kebaikan buat semuanya, insyaallah. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, mungkin biar Mas Helmi yang cerita ya. Gimana Mas? Kenalan dulu nih Mas sama teman-teman. Mas Helmi sekarang sibuknya apa? Aktivitasnya apa? Monggo Mas Helmi. Iya, lagi dikasih kerjaan nih sama kawan-kawan karena di PPA ya, di PPA Institute itu nggak ada istilahnya yang namanya atasan, bawahan dan sebagainya, termasuk kawan-kawan semua yang di PPA lagi ngasih saya kerjaan nih, ngurusin di manajemen ya di PPA Institute. Ya barangkali banyak teman-teman yang udah tahu di PPA Institute kita ini adalah sebuah perusahaan berbasis training ya, berbasis training, menyampaikan banyak ya, semoga menjadi inspirasi buat banyak orang di situ ya, dan segala macam permasalahannya. Nah, trainingnya ini kan training motivasi ya, motivasi inspirasi. Dipastikan yang datang itu ya orang-orang yang bermasalah. Bermasalah. Nah, ini aja doanya terus biar nggak kebagian juga ikutan bermasalah juga. Allah. Gitu. Namanya dokter kan nggak boleh sakit ya. Gitu. Nah itu mungkin itulah yang terus kita jagain, dan semoga ya disehatin terus, mohon doanya Mas Sony dan sama teman sekalian di PPA, dan juga saya juga dikasih amanah juga sama para sahabat sekalian untuk nangan di perjalanan hikmah juga. Nah itu juga managing people juga tuh. Nah, stresnya juga nggak kalah-kalah. Iya. Travel Mas ya. Travel. Umroh, spiritual trip, betul. Spiritual journey, masya Allah. Betul. Kalau teman-teman ya sudah tidak asing ya kalau teman-teman PPA ya. Saya, Mas Helmi, bareng Mas Randy dan para trainer yang lain, kita bareng-bareng di PPA Institute. Ini sebuah lembaga pelatihan yang memang bernafaskan nilai-nilai tauhid. Kita berusaha ngebawa gitu Mas ya, nilai tauhid ke dalam dunia pelatihan supaya ini jadi ruh dalam setiap aspek hidup. Makanya di PPA tuh programnya banyak, mulai dari anak-anak, ibu rumah tangga, ya, mulai ngomongin bisnis sampai ngomongin sholat, itu kita jadikan satu di bawah payung PPA. Dan Mas Helmi ini CEO PPA, ya, dari awal kita bareng-bareng managing people. Saya banyak belajar banget dari Mas Helmi tentang bagaimana cara ngelola orang, ya, bagaimana menggerakkan orang jadi leader yang baik. Ini Mas Helmi ini panutan saya, teman-teman sekalian. Iya, masih terus belajar Mas. Gimana, ketemu Mas? orang begitu banyak, ketemu orang begitu banyak dengan karakter yang begitu banyak juga, sampai pada sebuah kondisi ya memang kita tuh bersyukur ya di PPA bisa belajar terus. Ya, artinya kalau misalnya ada orang yang pernah ngalamin masalah ya PR kita jangan sampai kena masalahnya juga gitu kan. Tadi udah disebutkan sama Mas Sony training motivasi ya, inspirasi. Ya pasti ketemu sama orang-orang yang sedang tidak termotivasi kan gitu. Magnetnya adalah saat kita bikin sebuah training judulnya motivasi, pasti yang datang orang yang sedang tidak termotivasi. Nah kitanya berarti kan harus termotivasi dulu. Nah PR terus-terusannya kita itu gitu. Ya, jadi sering kalau di kelas-kelas PPA itu kita tanyain siapa yang punya masalah gitu. Pasti angkat tangan semua dong. Gak mungkin gak angkat tangan. Ngapain dia di situ kalau misalnya nggak punya permasalahan dan mereka sedang berharap sesuatu. Nah mudah-mudahan
perjalanan dari kita banyak sekali ketemu dengan orang, dan kemudian mereka-mereka yang sudah sampai pada tahap barangkali ada yang sampai mau jual ginjal, ada yang sampai mau bunuh diri, ada yang sampai nggak tahu mesti ngapain. Nah, mereka ini ya berharap sesuatu yang tadinya dari kelas PPA sampai nanti pada sebuah kondisi ternyata bukan itu yang sedang kita cari. Nah, permasalahannya gimana sih agar kita tuh bisa kembali kepada Allah dan Qur'annya, sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung yang dijanjikan sama Allah kan kayak gitu ketika kita kembali kepada Allah. Nah, memang perkara ini bukan perkara yang mudah ya, karena ketika kita menyampaikan sebuah pesan kepada orang lain, Allah juga nggak mau yang menyampaikan pesan itu adalah orang yang nggak bertanggung jawab terhadap pesannya sendiri. Ya kadang-kadang kita diuji juga sih Mas Wani. Supaya nggak kabur maktan indallah. Supaya nggak kabur maktan indallah. Jadi nggak ya bertanggung jawablah dengan kalimatnya. Lo sampean lo ngajarin begini, ya sudah tanggung jawab dengan apa yang kau sampaikan, dengan porsinya masing-masing tentunya ya. Mereka-mereka yang datang barangkali porsinya lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita ini ya termasuk orang-orang yang akhirnya ya berharap tentunya doa sama Allah jangan sampai dikasih ya permasalahan yang seperti yang dialami oleh para peserta ya, para alumni PPA. Makanya ini magnet banget. Kan sekarang lagi happening nih ya. Mental illness gitu ya. Orang-orang yang kena dengan mentalnya ya, kena mental kalau bahasa orang sekarang itu kena mental. Wah, dia diomelin sama orang sampai kena mentalnya. Kalau pernah dengar ada sebuah kasus saat ini ya, ada satu keluarga yang sampai jatuh bunuh diri dari atas rusun itu kan, coba bayangin apa yang mereka alamin. Kita kadang-kadang kan mikir kenapa kok sampai kondisinya itu harus ya mengambil jalan seperti itu. Ini kan mental illness yang mungkin levelnya udah terlalu jauh sampai dia bingung saya mesti ngapain gitu. Jadi ibaratnya kunci daripada orang yang bingung adalah karena dia tidak berpengetahuan ya mengenai apa yang sedang dihadapin. Ibaratnya kalau ada orang yang punya hutangnya itu 20 miliar, sedangkan penghasilannya dia biasa dapatnya 30 miliar, kira-kira jadi bingung nggak? Masalahnya 20 miliar, penghasilannya 30 miliar. Oh, nggak bingung. Nggak bingung. Iya, permasalahannya apa? Kenapa dia nggak bingung? Ya karena merasa yang dia punya lebih dari masalahnya. Ya, karena dia sudah punya ilmunya, untuk bisa menyelesaikan permasalahan tadi itu. Kalau ada seorang ibu yang bingung bagaimana cara nyuapin anaknya, karena dia belum tahu bagaimana caranya menyelesaikan masalah itu. Tapi seiring dengan waktu, anaknya udah 1, 2, 3, bingung lagi nggak kira-kira? Seiring dengan perjalanan waktu, banyak belajar, dapat ilmunya, bingung lagi nggak? Nggak bingung lagi, karena dia sudah punya ilmunya. Jangan-jangan permasalahan mental illness, kebingungan, ketidaktahuan, ketidakmampuan kita untuk menghadapi permasalahan, karena nggak ada ilmunya, dia nggak tahu mesti apa gue gitu. Saya ini mesti ngapain sih untuk bisa ngadepin this kind of things gitu, untuk bisa move daripada permasalahan tadi. Gitu kira-kira di PPA tuh model-model orang-orang kayak gitu yang ngumpul tuh. Mungkin perlu dikasih framing dulu nih Mas. Jadi memang kawan-kawan sekalian, kita memang berangkat dari komunitas ya Mas Helmi ya. Berangkat dari komunitas. Tadi kalau bahasanya Mas Helmi, PPA tuh tempatnya dalam tanda petik ya, itu orang-orang yang bermasalah. Orang yang bermasalah gabung dalam satu komunitas, tapi di situ kita bareng-bareng menuju Allah, bareng-bareng hijrah, bareng-bareng jadi hamba yang lebih baik. Dan itu jauh sebelum ada training ya Mas ya? Ya. Komunitas dulu teman-teman sekalian. Jadi kalau sekarang PPA sudah tersebar di 140 kota, ribuan angkatan, pelaksanaan kelas training, ya, ratusan ribu alumni. Ini salah satu man behind the gun-nya nih Mas Helmi nih. Gimana Mas, ada cerita nggak tentang ngebangun komunitas tuh? Iya, ini diperjalankan sama Allah, sehingga saya berani untuk menyampaikan sesuatu karena memang saya nggak ngerasa ini ilmunya dari saya gitu. Dan saya juga tidak menggali dari buku dan sebagainya, walaupun akhirnya kita konfirmasi dari ilmu pengetahuan yang ada. Perjalanannya memang selalu ini perkaranya ini mengenai mental illness dari dulu Mas Wani. Kan dulu ya seperti yang pernah dijalanin tuh ada sebuah training dulu yang namanya SAFE ya. Nah itu juga menjalani juga ya prosesi untuk memperbaiki mentalitas kita juga di proses SAFE itu. Nah itu juga ngumpul juga orang-orang bermasalah juga, sampai dalam sebuah komunitas bahwa ternyata
ada sebuah pola yang bisa kita temukan bahwa orang-orang yang mudah untuk menemukan keikhlasan, menerima permasalahannya, justru mereka-mereka yang mudah untuk move on akhirnya. Nah, ilmu untuk ikhlas itu kan kata orang nggak gampang gitu ya. Kita Jadi tuh mesti self improvement diawali oleh self acceptance gitu Mas ya. iya, Nerima dulu iya, baru bisa bergerak. iya. Nah, ini Mas Sony yang paling asik kayaknya nih menyampaikan perkara lapang dada dan inner resilience yang pernah disampaikan di beberapa podcastnya. Nah, ini yang sebenarnya yang menarik banget ya untuk bisa kita gali. Karena kalau misalnya ilmu ini udah dapet, udah bisa kita pelajarin, udah dapat polanya gimana caranya untuk menghadapi berbagai permasalahan, hidup ini akan lebih indah ternyata Mas Sony. Ya, Masya Allah. hidup ini akan lebih indah. Kenapa? Ilmunya udah ada. Ibaratnya kalau goreng sesuatu itu kalau kurang asin, ya udah tahu Udah tahu ilmunya. udah tahu ilmunya gimana caranya untuk bikin makanan itu lebih enak, lebih asik ya. Dan itu pun juga bukan sebuah ilmu yang sulit sebenarnya gitu. Ketika kita benar-benar bisa tahu apa permasalahan diri kita, rumusnya seperti apa, kondisinya bagaimana, dan kemudian saat kita jalanin, ternyata hidup ini tidak sebegitu sulitnya untuk bisa dijalani. Masya Allah, Gitu, Masya Mas. Allah. Barakallah Mas Helmi. Jadi sebenarnya dalam banyak konten saya menyampaikan materi itu banyak banget belajar dari Mas Helmi ya. Karena beliau ini praktisi. Walaupun mungkin tadi bahasa Mas Helmi enak menyampaikan, kalau Mas Helmi itu bukan cuma menyampaikan, tapi bisa mempraktekkan. Dan dari tadi diulang satu keyword teman-teman tentang mental illness ya Mas ya, tentang masalah kesehatan mental. Dan saya banyak banget belajar dari Mas Helmi tentang topik mental resilience Mas. Ya. Dan itu kalau nggak salah antum lagi nulis buku itu ya. Buku kedua nih. Jadi kalau boleh dibagi teman-teman sekalian, sering saya sampaikan ada orang-orang yang punya mental fragile ya, mental rapuh. Kalau dapat tekanan, dapat masalah dia mudah pecah. Tapi ada yang kedua, orang yang punya kekuatan ketika harus berhadapan dengan tekanan, disebut dengan resilience. Nah ini temanya Mas Helmi banget nih teman-teman. Dan bocorannya lagi ditulis bukunya ini. Boleh cerita sedikit Mas? Kenapa antum memilih tema ini untuk ditulis dan kenapa ini penting untuk kita pahami dan kita latih? Ya, dibocorin nih sama Mas Sony nih ceritanya buku. Iya dong. Kita promo duluan ya. Iya. Belum siap ya, karena memang episodenya masih berjalan. Tapi insya Allah kita bisa, mudah-mudahan bisa belajar bareng lah ya. Karena yang saya tulis ini berdasarkan pengalaman pribadi sih ya, selalu ya. Karena saya juga nggak berani nulis sesuatu yang saya sendiri belum pernah jalanin. Ibaratnya kalau nulis resep masakan sebuah buku itu kan orangnya harus bisa masak dulu. Ya, mana bisa dia menulis buku resep masakan, dia ternyata copy paste dari YouTube atau gimana gitu ya. Itu nggak bertanggung jawab namanya. Pada saat nanti dihadirkan gitu ya, pada saat dipertanggungjawabkan di dunia, ya dengan podcast gini tanya dong nanti. Ya terima kasih ya sudah hadir. Saya gimana dengan buku resepnya? Dia bingung. Gak bisa masak ternyata. Nah ini yang menarik ya. Buku Mental Resilience ini berdasarkan pengalaman pribadi sebenarnya Mas Sony. Ya, pengalaman pribadi ketika menghadapi permasalahan dalam keluarga, permasalahan di lingkungan, di komunitas juga ya. Pernah nggak ngerasain dimusuhin sekitar ribuan orang dalam satu ketika? Nggak kebayang. Ya itu pernah dirasain oleh saya ya. Bahkan sampai pada sebuah titik di mana saya malah ngerasanya saya doa minta sama Allah. Ya kalau misalnya teman-teman sekalian kenal ya, termasuk Mas Sony, Mas Randy juga ya, saya doa ya Allah ya sudah saya biarin sendirian aja gitu. Pernah saya doa seperti itu. Saya tidak kepingin melibatkan kesakit hatian saya ini bersama dengan sahabat-sahabat saya. Ya biarkan saya selesaikan, saya nikmati kesakit hatian ini dengan diri saya. Dan kemudian pada akhirnya saya baru tahu bahwa sikap saya itu adalah sebuah acceptance ya, penerimaan ya. Penerimaan ketika permasalahan itu sudah bisa kita terima, baru kita bisa punya sebuah kondisi bahwa kita ini punya mental resilience yang baik. Memang basicnya keikhlasan itu, penerimaan itu saat kita bisa menerima. Dan ada satu objektif yang paling besar daripada semuanya ya, mungkin ini bisa kita nanti gali lebih dalam lagi. Yang sebenarnya menjadi kunci daripada mental resilience ini adalah self control. Pengendalian diri.
Karena orang kalau tidak bisa menerima, dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Benar gak? Pintu gerbangnya penerimaan dulu. Setelah menerima, dia bisa mengendalikan dirinya. Baru dia bisa mengendalikan dirinya. Karena kalau dia tidak berhasil menerima ya kondisinya, dia nggak bisa ngenolin diri dulu. Saat dia nerima, dia nol. Saat dia tidak menerima, dia minus. Ya minus. Pada saat minus, apa yang bisa dilakukan seorang yang minus? Ya orang kalau punya utang gimana sih rasanya? Ya malam khawatir siang terhina kan gitu ya berarti. Kagak ada benernya orang kalau punya utang mah kan gitu. Orang minus juga kayak gitu. Nggak ada benernya dalam dirinya. Gimana dia bisa menyelesaikan sebuah permasalahan kalau dia dalam kondisi minus? Orang berbagi juga kan harus plus dulu. Ya minimal kalau dia mau berbagi senyum ya dia harus bisa senyum dulu gitu. Menerima. Orang senyum kan nggak bisa juga dipaksain. Maka untuk bisa tersenyum saja dia harus menerima dulu. Kalau dia kepengen untuk give sesuatu yang sifatnya itu adalah gratisan, tetap harus menerima dulu, nol. Nah acceptance itu, keikhlasan itu yang menjadi kunci saat dia bisa dan mau menyelesaikan permasalahannya. Padahal kan yang namanya masalah itu kan gimana ya? Misalnya Mas Sony punya hutang 10 juta. Punya hutang 10 juta. Kira-kira ada gak sih orang di luar sana yang punya uang 10 juta gak kepake? Ada, banyak. Banyak ya? Masalah beres dong? Beres harusnya. Tapi kira-kira beres gak? Siapa yang mau ngasih? Itu dia. Tidak semudah itu Ferguson. Bahasanya gampangnya kayak gitu. Kita punya hutang 10 juta. Ada orang punya uang 10 juta. Belum tentu juga langsung ketemu tuh. Gak bisa. Karena memang kondisinya, sejatinya itu permasalahan itu turun. Bukan karena dikasih masalah, tapi dikasih pelajaran justru. Ada sebuah pelajaran yang lagi mau dikasih sama Allah dalam rangka pemantasan dirinya menuju seorang hamba yang sempurna. Masya Allah. Nah, perjalanan permasalahan kan sebenarnya itu gitu. Nah, kita nggak akan pernah bisa mengenal Allah kalau kita sendiri tidak pernah bisa menerima takdir yang sedang diturunkan oleh Allah kepada diri kita saat itu, gitu. Gimana kita mau kenal Allah kalau dalam kondisi kejadian penciptaan permasalahan yang ada dalam diri kita tidak terima sebagai akibat daripada konsekuensi dia menjadi seorang hambanya Allah. Ya kalau dalam Al-Quran kan sudah disampaikan kan, kita tidak akan pernah dibilang menjadi seorang yang beriman sampai kita itu diuji sama Allah. Jadi ujian itu adalah keniscayaan bagi seorang hamba. Pasti turun ya Mas? Pasti turun. Jadi Allah itu mantesin juga hambanya gitu. Gak bisa menghindar ya Mas? Gak bisa menghindar. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ya 155 kalau nggak salah, saya juga belajar juga dari beberapa podcastnya Mas Sony. Ketika ya manusia itu di ayat 153 juga disampaikan kan bahwa manusia itu akan diuji ketika dia mengaku dirinya beriman dan bersyukurlah bagi orang-orang yang sabar kan gitu. Dalam 155-nya wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Jadi ya udah pasti udah dikasih tahu. Tapi ini kuncinya adalah kita memang pegangannya Quran loh ya. Kalau kita nggak pegangan Quran nih jadi lain ceritanya. Beda ceritanya. Ya kalau kita pegangan Quran maka kita sudah paham bahwa ujian itu pasti turun. Jadi mau dihindari gimana? Ada seorang sahabat saya yang sukanya itu menghindari urusan, menghindari masalah. Ya entah itu ujian atau azab gitu ya. Ya kerjanya ngedain masalah. Jadi kalau misalnya itu bukan masalah gue gitu. Udahlah gue nggak mau pusing misalnya gitu. Dia bayar, dia cari orang, disewa orang buat menyelesaikan permasalahannya dan sebagainya. Ya ibaratnya kalau misalnya ada orang yang sedang bercerai kan, dia kirimlah mertuanya, dia kirim orang tuanya, bahkan ujung-ujungnya dia kirim pengacaranya untuk menyelesaikan masalah itu. Saya nggak mau pusing. Padahal ujian itu bukan ujian orang tuanya, bukan ujian mertuanya, bukan ujian pengacaranya. Itu ujian dirinya dan dia nggak mau menghadapi. Nah kalau kita pegangan dengan ayat itu berarti dia sedang menghindari urusan yang harusnya turun buat dia. Gampang masalahnya, dia sedang menumpuk apa? Menumpuk urusan sampai pada sebuah titik itu jadi bom waktu buat dirinya. Bahayanya itu Mas Sony, kalau kita nggak bisa punya mental resilience, kekuatan mental untuk menghadapi sebuah masalah, ya di sini dan saat ini, gitu. Jadi berarti kalau punya masalah sama orang itu ya segera selesaikan saat itu, mumpung dia masih segitu. Kadang-kadang kalau misalnya ada orang yang sakit hati sama kita nggak mau nyelesain masalah dengan dirinya,
ya. Ini orang ini nih yang sakit hati nih, ngumpul sama orang-orang yang sama-sama sakit hati sama kita. Jadi barisan patah hati ya. Barisan patah hati. Terus dia bikin grup WA. Nggak ada kita. Ya, nggak ada kita. Bukan biasa gitu ya. Kalau ada grup manajemen gitu ya, grup komunitas ya, anak SMA, SMP gitu kan. Ada satu komunitas yang nggak ada kitanya gitu. Itu artinya dia lagi ada barisan sakit hati yang lagi ada urusan sama kita. Dan kita nggak mau nyelesain. Gara-garanya mungkin sepele, jatuhin gelas basah, kena sama kawan. Saat itu kalau kita selesaiin, misalnya ya nyenggol gitu ya, terus basah kena baju kawan. Sorry bro, gitu kan. Gua nggak sengaja, gua nggak ngeliat gitu kan. Beres nggak saat itu? Beres. Iya, gantiin kopinya ya, beliin bajunya ya, atau Selesai. apapun lah, selesai. Tapi kalau nggak diselesaikan saat itu tuh gimana? Numpuk nggak? Gitu? Numpuk. Jadi ganjalan hati. Betul. Jadi omongan di belakang. Iya, dan ngumpul tuh orang-orang kayak gitu semua. Iya. Nyerang kita. Nah, saat ini mungkin permasalahan yang lagi berat-beratnya dihadapin tuh ya karena numpuknya permasalahan yang saat itu tidak kita selesaikan segera. Karena kita anggap bahwa itu masalah gituan doang, masa sih ya jadi masalah. Jangankan itu Mas Sony. Ya ini mau curhatan orang ya, saya nggak tahu. Orang dipinjemin duit goceng aja 5.000 aja. Kadang-kadang kesebut juga kalau lagi sakit hati. Iya. Kalau lagi nggak sakit hati, wah udah lah bu, udah 5.000 aja kok, 2.000 aja kok, gitu kan. Tapi kalau lagi sakit hati, diomongin sama orang Mas Sony. Iya. Iya itu emang orang itu kalau pinjem duit nggak pernah balikin, gitu. Nggak disebutin gocengnya. Tapi jadi barisan sakit hati yang akhirnya jelek-jelekin gitu. Itu satu poin. Bagaimana dengan masalah-masalah yang lain? Akhirnya numpuk semua. Itu efek kalau kita menghindari masalah. Betul. Nggak kita hadepin. Iya. Nah itu justru malah ciri-ciri orang-orang yang tidak punya mental resilience. Mereka itu ngerasa kalau menyelesaikan masalah adalah sebuah beban buat dirinya. Iya. Ya. Dulu saya juga belajar dari ayah saya juga. Ya, ayah saya pernah bilang kayak gini. Almarhum ya? Ya, almarhum ayah saya. Dulu saya dipanggilnya Faisal ya. Sal, kamu aja yang ngingetin adikmu. Kalau bapak yang ngingetin, nanti malah jadi masalah besar, gitu ya. Jadi saya akhirnya ngingetin adik saya. Di saat itu saya sadar, ini sebuah pembelajaran ya. Pembelajarannya bahwa ternyata jangan-jangan pembelajaran pertama adalah permasalahan orang lain bisa jadi permasalahan kita juga. Ya, jadi kita juga nggak mungkin bisa menghindar dari sebuah permasalahan yang sebenarnya permasalahannya kawan kita misalnya. Tapi kita akhirnya kena dampak dan efeknya. Selama kita kena dampak dan efeknya, berarti itu permasalahan kita. Ya. Jadi siapa sih yang punya masalah? Yang ketimpaan masalah. Nah dialah yang punya masalah. Jadi nggak mungkin kita hindari, itu kan masalah lo, nggak bisa. Itu tetap jadi masalah kita. Kalau kita ketimpaan masalahnya, ya dikasih tanggung jawab dari ayah kita, dari bapak waktu itu. Dan sehingga akhirnya kemudian saya juga ya sebagai anak waktu itu mengingatkan kepada bapak saya, Bi, kayaknya ya adik saya waktu itu kayaknya anak ini harus diingetin sama Abi langsung gitu. Akhirnya Abi saya alhamdulillah ya memang ya bisa lah ya untuk diberikan saran dan masukan, dan kemudian dihadapi juga. Akhirnya kita berdua kita ngadepin dan akhirnya selesai gitu. Iya. Bayangkan kalau misalnya ini ditunda, dihindari dan sebagainya, nggak akan bisa beres. Masya Allah. Kira-kira kayak gitu mental resilience. Jadi mental resilience itu kemampuan atau kesediaan seseorang untuk menghadapi masalah gitu ya Mas ya. Iya. Karena ya memang hidup tempatnya masalah. Ada lagi di Quran surat Al-Baqarah Mas 214 itu juga sejenis tuh. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Jadi kita nggak bisa masuk surga. Ya. Kecuali memang Allah uji kita merasakan apa yang dirasakan orang-orang sebelum kita. Kadang-kadang kita ngomong enak ya jadi dia, padahal dia yang kita tunjuk itu juga lagi struggling dengan masalahnya. Dan menarik tadi, ini inner game banget nih Mas, berarti yang tadi Antum sampaikan. Bagaimana kemampuan kita menerima bahwa itulah fitrahnya kehidupan gitu Mas ya. Gak bisa kita hindarin. Betul. Jadi memang harus kita hadepin. Kalau kata Syekh Ibnu Athaillah itu yang ana ingat, la tastaghrib wuku' al-aqdar. Jadi jangan kamu heran kalau kamu ketemu dengan masalah, karena itulah watak asli dari kehidupan. Kalau misalnya memang tadi itu sudah ketahuan ya, setelah muhasabah dia tahu bahwa dirinya kurang di area situ, maka perbaiki di area situ.
Ya, tentang apa? Self love itu apa sih maksudnya? Ya, artinya dia sudah mulai untuk bisa menata dirinya agar bisa lebih baik.